Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada. Apa kabar sahabat-sahabat netizen Gorontalo? Seperti biasa, saya merasa senang karena channel netizen Gorontalo ini bisa kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian. Saya Sodik LHD, dan seperti biasa netizen Gorontalo akan menampilkan ngaji live yang harus ada pemantiknya ya. Pemantiknya luar biasa. Sudah ada bersama kami Romo Samsi yang kemarin juga sudah bersama netizen Gorontalo juga dengan tema yang sangat menarik kemarin minggu lalu. Kemarin kita membahas mengenai mengenal Islamnya Ibnu Muljam. Nah itu Romo, viewersnya ternyata membludak luar biasa, sempat viral juga sampai hampir puluhan ribu Romo. Alhamdulillah, ini berkat sahabat-sahabat netizen Gorontalo sekalian ya, yang telah mensupport kami di channel kami ini, channel netizen Gorontalo. Dan pada kali ini, episode kali ini juga tidak kalah menariknya karena tema yang akan dikupas pada episode kali ini yaitu temanya mengenal sekte Wahabi. Wah, ini memang luar biasa. Bagaimana mengurai jejak radikalisme, sejarah, doktrin, dan akidah. Jadi nanti Romo akan mengupas bagaimana jejak-jejak radikalisme, sejarah, doktrin, dan akidah Wahabi. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk tetap stay tune di channel kami dan tetap menyaksikan beberapa kajian-kajian ya. Kita memang kajian ini rutin selama 1 minggu ya. Oke Romo, mari kita bisa mulai saja. Mari kita mulai dengan membaca umul kitab. Ala hadimiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat netizen Gorontalo dimanapun Anda berada, pengkajian tema Wahabisme atau Wahabi ini menjadi menarik sekaligus menantang Romo untuk kita diskusikan pada malam hari ini ya. Sebuah ajaran dan madhab yang dikaitkan dengan sosok Muhammad bin Abdul Wahab ya, An-Najdi. Nanti Romo akan mengupas dan mengurai jejak-jejak sejarah, doktrin, dan akidah Wahabi ini. Tetap setia bersama netizen Gorontalo, sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung komentar di kolom channel kami netizen Gorontalo. Baik, saya langsung saja kepada Romo Samsi Komalingo untuk mengupas secara detail jejak-jejak sejarah, doktrin, dan akidah. Silakan Romo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, para speaker, sahabat-sahabat TNI, dan juga sahabat-sahabat Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Terima kasih, alhamdulillah ini adalah kali kedua kami mengikuti atau akan memberikan materi dalam ngaji live yang dilaksanakan oleh IKA TNI Provinsi Gorontalo dengan netizen. Dan alhamdulillah insya Allah dalam 1-2 jam ke depan mungkin kita akan mengulas soal bagaimana mengenal Wahabi dari sejarah, doktrin, dan akidahnya. Tapi malam ini saya kira tidak cukup, mungkin akan ada dalam beberapa kali pertemuan. Jadi kita pertama akan mengurai soal apa sih sebetulnya Wahabi itu. Dan juga
bagaimana munculnya gerakan Wahabi serta apa saja program-program mereka dan bagaimana ciri-ciri mengenal Wahabi. Jadi saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, memang sekarang ini soal Wahabi ini menjadi diskursus yang menarik di kalangan umat Islam, tapi tidak hanya di kalangan umat Islam, juga di kelompok-kelompok agama lain juga seringkali membicarakan, bahkan dari kelompok mereka juga banyak meneliti tentang Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi diidentikan dengan tanda petik kekerasan, dan itu yang kemudian bahkan di Indonesia ataupun di Gorontalo ada yang mengaku dengan terang-terangan, saya adalah Wahabi. Nah, apa itu Wahabi? Wahabi ini kira-kira seperti apa ya? Iya. Apa pola pikirnya, seperti apa dia muncul dan sebagainya, ya, pemahamannya. Baik, apa itu Wahabi? Jadi Wahabi atau kaum Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti Wahabisme. Jadi kalau Wahabisme ini ada dua di situ, Wahab dan Isme. Isme itu adalah paham, sama dengan liberalisme, paham tentang kebebasan, ada sekularisme. Kemudian juga ada modernisme, ada tradisionalisme dan lain sebagainya. Nah, ini istilah yang coba dipertautkan terhadap para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Wahabi ya, atau ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian nama Wahhab ini menjadi sebuah aliran dalam perjalanannya. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab? Ibnu Abdul Wahhab dia lahir di Najd. Jadi pada tahun 1703 di Uyainah yang sekarang ini disebut dengan Arab Saudi. Dia tumbuh dalam suasana di mana ada kemerosotan luas dalam keyakinan dan praktik Muslim. Jadi banyak Muslim yang kemudian jatuh ke dalam tindakan yang dianggap syirik atau yang mengasosiasikan Allah dengan yang lain dan kembali ke zaman jahiliyah. Nah, jadi kehadiran Wahhab ini itu pada zaman di mana umat Islam mulai mengalami kemerosotan dari sisi akhlak dan juga tauhid atau akidah. Jadi pada saat itu orang-orang mulai melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah, mengasosiasikan Allah dengan yang lain. Dan memang jelas dalam Al-Quran juga dalam sebuah doktrin disebutkan la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Tapi kemudian pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, di mana Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, suasana seperti itu, kondisi sosialnya seperti itu, kondisi budayanya seperti itu, kondisi agamanya seperti itu. Jadi karena keadaan itulah kemudian Wahhab ini berusaha untuk melakukan sebuah reformasi. Jadi reformasi di kalangan umat Islam di bawah panji Islam yang benar, dan menyingkirkan tindakan-tindakan yang dianggapnya sesat. Jadi ada kesesatan dalam berakidah, ada kesesatan dalam bertauhid, ada kesesatan dalam beramal. Ini yang kemudian oleh Wahhab itu direformasi, dirubah, bahwa tidak boleh orang itu kemudian mengasosiasikan Allah dengan yang lain, karena jelas sekali la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah salah satunya Tuhan atau zat yang wajib disembah. Oleh Wahhab dilihat bahwa ini adalah sebuah kalau dalam teori itu disebut dengan social deviation. Jadi ada kemerosotan sosial, ada penyakit sosial, ada kejanggalan dalam kehidupan sosial yang itu harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa itu? Ya dari syirik, ya, dibersihkan dari takhayul, dibersihkan dari khurafat, dibersihkan dari hal-hal yang semua itu bisa mengotori terutama akidah umat Islam ketika itu. Sesat ya? Iya, hal-hal yang sesat. Makanya
si Muhammad bin Abdul Wahab ini begitu sangat getol dengan upaya untuk melakukan reformasi atau yang kita kenal dengan istilah puritanisme atau pemurnian ajaran Islam yang kemudian sudah terkooptasi dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau kita mau telusuri beberapa literatur, Wahabi itu tidak suka istilah Wahabiyah, ya, atau yang disebut dengan Wahabi. Ya. Jadi sebetulnya mereka tidak suka dengan istilah itu. Ya. Mereka suka karena nggak tahu lah, apa mungkin karena terlalu menisbahkan pada nama, tapi mereka itu lebih suka disebut dengan al-muwahhidun. Ya. Al-muwahhidun itu adalah orang-orang yang tauhid, orang-orang yang bertauhid. Ya. Atau juga mereka cenderung lebih suka disebut sebagai salafiyun atau salafi. Nanti juga ini akan ada pertemuan sendiri, kita akan mengulas apa sebetulnya itu salafi, ya, bagaimana cara berpikirnya dan seterusnya. Nah, jadi kelompok Wahabi itu lebih suka disebut dengan muwahhidun atau orang-orang bertauhid, atau juga disebut dengan, atau juga ingin disebut sebagai salafiyun atau salafi, mengacu pada para pendahulu yang soleh, gitu ya. Ada yang disebut dengan salafus soleh. Jadi ada 3 generasi yang pasca Nabi yang dianggap sebagai generasi yang soleh. Gitu. Tapi saudara-saudara pemirsa, seiring berjalannya waktu, para pengikut Ibnu Abdul Wahab ini lebih menyukai istilah salafiyun. Jadi dalam suatu literatur yang saya baca bahwa di Arab di Arab ini kan markasnya Wahabi. Jadi karena begitu banyak penolakan, ya, terhadap ajaran-ajaran Wahabi, mereka kemudian melakukan ekspansi lah, perluasan sampai ke negara Asia, gitu, termasuk Indonesia. Nah, jadi awalnya adalah Wahabi. Biar mereka terterima dengan baik, mereka menyebut dirinya sebagai salafi. Ini jadi ada istilahnya itu, ganti casing, biar kemudian diikuti oleh orang-orang banyak, terutama para pemuda yang mudah di doktrin dan mudah diajak untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Para pengikut Ibnu Al-Wahhab yang tadi saya sebutkan itu lebih menyukai istilah salafiyun yang lebih umum, yang menandakan pada sebuah kepatuhan pada keyakinan dan praktek yang dicontohkan Nabi. Jadi dari Wahabi bertransformasi ke Salafi itu mempunyai indikasi bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang patuh dan terhadap keyakinan dan juga praktek-praktek amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan 3 generasi pertama Muslim, yaitu para sahabat atau para khulafaur rasyidin, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kelompok Salafi atau kelompok Wahabi, ya, yang kemudian menyebut dirinya kelompok Salafi itu adalah mengidentikan diri sebagai kelompok salaf yang mencontohi perilaku Nabi dan juga para khulafaur rasyidin, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka ini adalah menjadi gambaran manusia yang soleh di zaman sekarang ini, begitu ya. Jadi orang-orang di luar mereka itu dianggap nggak soleh lah istilahnya gitu. Jadi kemudian istilah Wahabi acap kali berseliweran di hadapan kita, tapi belum tentu di antara kita tertarik untuk mengetahui siapa sebetulnya Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi sosok di balik istilah Wahabi. Saya heran, asumsi saya, jangan-jangan juga mereka yang selama ini masuk dalam kelompok Wahabi tidak pernah mengenal sosok
siapa kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Dan mungkin juga sangat terbatas pemahaman yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang menarik, saudara pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang cendekiawan muslim Fajrul Rahman itu dalam buku Islam. Saya kebetulan waktu semester 1 belajar ini ya. Jadi waktu di CRCS itu di UGM saya belajar buku ini, buku The Foundation of Islam ya. Kebetulan kita pakai bukunya Fajrul Rahman. Beliau mendiskusikan bahwa ajarannya sebagai sayap kanan ortodoks yang ekstrim. Jadi sayap kanan itu ya kita mengenal ada dua istilah, kanan dan kiri. Kalau kanan itu terkenal dengan fundamentalnya, terkenal dengan stereotip yang ekstrim begitu. Sementara yang kiri itu diidentikan dengan liberal atau juga katakanlah sekuler, atau dalam istilah Hasan Nafi adalah Yasrul Islam, itu kan Islam kiri. Nah, dan keberadaan daripada Wahabi ini adalah di wilayah Arabia Tengah ya. Jadi Fajrul Rahman mengatakan itu sebagai sayap kanan ortodoksi yang ekstrim. Jadi ekstrim itu berarti adalah lebih dekat pada perilaku kekerasan, lebih dekat pada perilaku yang sebetulnya sangat merusak hubungan sosial kemasyarakatan itu. Dan juga yang perlu Anda ketahui, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di balik istilah Wahabi itu dibayang-bayangi oleh ajaran Ibnu Taimiyah yang wafat kurang lebih sekitar 1328 dan kemudian dibesarkan dalam sebuah tradisi kaum Hambali. Jadi ya kita sudah paham ya, dialah Wahab pencetus gerakan pemurnian itu. Jadi kita sudah paham dengan dua nama ini, Ibnu Taimiyah kemudian adalah Hambali, ini kemudian mengindikasikan dengan kuat mengindikasikan adalah sebuah gerakan yang saya sebut tadi sebagai gerakan pemurnian atau puritanisme. Para Wahabi menyebut diri, selain itu menyebut diri mereka sebagai muwahhidin. Jadi kenapa muwahhidin? Yaitu monoteis tadi yang dibilang orang-orang yang bertauhid, dan yang melabeli mereka Wahabi dilaporkan atau dianggap syirik. Jadi kalau misalnya Gus Sodik saya bilang Wahabi, oh itu berarti saya syirik begitu ya. Saya termasuk orang musyrik lah begitu kan. Menyekutukan ya? Iya, menyekutukan. Itu sekilas tentang Wahabi saya kira. Kalau dalam tradisi umat Kristiani, kita mengenal sosok seorang Martin Luther ya, yang ini juga sama-sama dengan Malcolm X dulu yang berjuang untuk pemurnian begitu. Dia ingin menanggalkan semua kumpulan ajaran yang datang kemudian. Jadi ajaran-ajaran yang datang ya, setelah Yesus itu khususnya dikenalkan oleh kaum Sufi ya, kemudian kaum mistik Islam, serta mengembalikan Islam kepada kecemerlangan kemurniannya yang telah dinikmati di Madinah pada abad ke-7. Ini yang disampaikan oleh Karen Armstrong. Jadi Martin Luther juga sama. Ya. Jadi Martin Luther dalam Kristen itu, Martin Luther itu adalah juga bagian dari sosok seorang pemimpin agama yang ingin melakukan pemurnian terhadap ajaran-ajaran Kristen. Nah, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Wahabi di Arab itu tidak serta-merta bahwa mereka itu diterima secara bulat. Ada juga penolakan di mana-mana. Di Jazirah Arab itu banyak penolakan-penolakan. Wahab misalnya karena watak dari Wahabi itu adalah puritanisme, maka
kita bisa melihat adalah bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab mengutuk kepercayaan populer pada kekuatan para wali sebagai wasilah. Beda kita dengan di NU kan, kalau di NU ini kita ada doa apa itu, doa yang kita panjatkan tapi berwasilah kepada siapa, doa tawasul namanya atau perantara. Nah mereka ini mengutuk kepercayaan seperti itu, nggak boleh itu doa tawasul, masa ke orang-orang sudah meninggal dijadikan sebagai wasilah, itu nggak boleh, atau juga perantara nggak boleh. Dan juga mengutuk pemujaan kaum Syiah terhadap makam para imam. Makanya kita melihat bagaimana mereka mencoba dulu itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Kiai Romli itu, mereka pernah berupaya untuk menghancurkan makam Rasulullah karena dianggap makam itu dianggap sebagai dianggap disembah oleh orang-orang Islam datang ketika mereka datang berhaji, sehingga ada upaya untuk menghancurkan itu. Selain itu, Wahabi menolak otoritas apapun dari mazhab-mazhab klasik. Jadi mazhab-mazhab klasik dalam syariat Islam itu ditolak dan menyatakan bahwa gerbang ijtihad atau penalaran bebas telah dibuka kembali. Saya mohon maaf kalau tidak salah itu di abad pertengahan ya, ketika pintu ijtihad dinyatakan ditutup oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu mengatakan bahwa pintu ijtihad telah dibuka kembali. Maka upaya untuk melakukan penalaran bebas atau upaya untuk melakukan ijtihad itu dibolehkan ya. Sehingga mereka ini tidak mau bermadzhab kepada siapapun, apakah itu mazhab Syafi'i, apakah itu mazhab Maliki, apakah itu mazhab Hambali maupun mazhab Hanafi. Tapi pada prakteknya kita bisa melihat ya, misalnya cara wudhu mereka bermadzhab pada siapa, cara sholat mereka bermadzhab pada siapa, gerakan sholat dan sebagainya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada juga yang menarik pernyataan dari seorang antropolog, Akbar S. Ahmed, itu menulis buku tentang Living Islam ya, mengatakan bahwa Arab Saudi itu didominasi oleh ajaran Wahabi, memiliki penduduk sedikit yaitu sekitar 10 juta, namun pengaruhnya sangat besar. Ini Wahabi loh, pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Karena penghasilan sumber minyaknya dan peranannya itu sebagai penjaga kota-kota suci Mekah dan Madinah, sehingga dengan modal ini maka kemudian peran Wahabi itu begitu sangat kuat dan pengaruhnya dalam masyarakat Arab. Nah, menurut Said Agil Siraj, Kiai Agil Siraj, bahwa Wahabi itu bukan teroris. Jadi hanya saja Wahabi anti teror, tapi ajarannya satu digit lagi katanya Kiai Said itu, satu digit lagi menjadi teroris ya. Ini bisa dibuktikan saudara-saudara pemirsa. Misalnya adalah ada 3 murid salah satu pesantren di Cirebon yang disebutnya beraliran Wahabi, yang kemudian menjadi pelaku bom bunuh diri masing-masing di masjid kantor Polresta Cirebon, yang kedua bom di JW Marriott, dan yang ketiga adalah bom gereja Betel di Solo. Dan yang pelakunya adalah Wahabi. Jadi benar kata Kiai Agil Siraj bahwa Wahabi bukan teroris, tapi Wahabi anti teror yang ajarannya satu digit lagi menjadi teroris. Yang menarik lagi adalah apa yang disampaikan oleh Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Islam. Ketika berupaya melepaskan diri dari kekuasaan Utsmani yang berpusat di Istanbul, Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa karena Sultan Utsmani tidak sejalan dengan visinya tentang Islam yang benar, maka mereka murtad dan layak dihukum mati. Nah inilah, jadi gampangan sekali mengeluarkan, katakanlah mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan pernyataan
orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, baik itu dari sisi akidah, dari sisi pendapat fikihnya maupun tauhidnya, maka dianggap sebagai orang-orang yang murtad dan layak dihukum mati. Saya kira Islam juga tidak seperti itu, ya. Hukum mati kepada orang yang tidak bersalah ya juga tidak dimbolehkan. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para Facebooker dimanapun Anda berada, saya lanjut. Pemikir Islam asal Pakistan tadi yang saya sebut adalah Fajrul Rahman itu mengatakan bahwa gerakan dakwah Ibnu Abdul Wahhab di masa hidupnya melahirkan kekerasan dan penggunaan kekuatan militer yang besar. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam melakukan puritanisasi, dalam melakukan purifikasi ajaran-ajaran Islam itu beda sekali dengan yang dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, dilakukan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dia melakukan justru dengan kekuatan-kekuatan militer, justru juga dengan melakukan kekuatan-kekuatan dengan kekerasan-kekerasan, sehingga kemudian banyak membunuh umat Islam ketika itu. Dan bahkan ya, oleh Karen Armstrong disebutkan pada 1803 itu kelompok Wahabi atau kaum Wahabi ini menyerang makam cucu Nabi Muhammad, Hussein, yang namanya Hussein di Karbala, kini wilayah Irak, atas dasar bahwa makam itu dijadikan penyembahan berhala yang penuh dengan takhayul. Jadi kita sudah tahu kelompok Wahabi atau kaum Wahabi ini adalah kelompok yang sangat menentang ziarah kubur. Padahal Nabi SAW tidak melarang ziarah kubur. Dulu memang ada pelarangan, tapi itu di pelarangan ziarah kubur itu kepada para kaum perempuan ya. Ada hadisnya itu nahaitu an ziyaratul kubur ala fazuruha gitu kan. Jadi aku melarang kamu ya, kaum perempuan untuk menziarahi kubur. Sekarang silakan bicara. Artinya, kenapa kita harus ziarah kubur? Biar kita mengingat mati. Nah, orang-orang yang tidak pernah menziarahi kubur seperti mereka ini nggak pernah mengingat mati ya. Padahal kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu adalah bisa meninggal. Nah, bagaimana Wahabi di Indonesia? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di Facebook itu jadi ada salah seorang ibu bertanya, "Pak, apakah di Gorontalo sudah ada Wahabi?" Saya bilang mungkin. Mungkin ada yang menjawab, bukan mungkin lagi, tapi sudah banyak. Yang anehnya lagi adalah ada yang menulis, "Saya adalah Wahabi. Saya adalah pengikut Wahabi dan saya Wahabi." Nah, ini menarik. Di Gorontalo. Jadi di Gorontalo itu sudah ada mereka. Ya. Jadi Wahabi di Indonesia, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Howard Federspiel itu melalui buku Labirin Ideologi Muslim yang meneliti tentang organisasi Persis, ya, Persis, Persatuan Islam, mengungkapkan bahwa Wahabisme diusung ke Sumatera oleh para haji yang menghasilkan gerakan Padri. Gerakan Padri ini di Sumatera, ya, Minangkabau itu begitu sangat kuat. Saya ingin menyampaikan pendapat data yang disebutkan oleh Azumardi Ajra, seorang intelektual Muslim Indonesia atau seorang cendekiawan Muslim Indonesia. Azumardi Ajra menggambarkan secara gamblang keterhubungan ajaran kaum Wahabi dengan orang-orang di Sumatera. Ya. Beliau mengatakan bahwa kepulangan 3 orang yang baru pulang ibadah haji pada 1803, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, mereka inilah yang kemudian ya, menjadi orang pertama yang membawa ajaran-ajaran Wahabi ke Indonesia. Ya. Jadi ketiga haji itu dengan sosok Tuan Punan Renceh itu didukung kaum Padri memaklumkan jihad melawan kaum Muslim yang tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Akibatnya perang saudara meletus di tengah masyarakat Minangkabau. Nah, kalau saudara-saudara baca beberapa tulisan yang bagaimana mereka mengurai, mengelaborasi konflik yang terjadi di Sumatera, ya, di Minangkabau itu
itu adalah konflik, ya, konflik saudara. Jadi orang Islam jadi antara kaum Wahabi, ya, dengan kaum adat begitu. Karena dilihat orang-orang Minangkabau itu kebanyakan menjalankan ajaran-ajaran Islam berdasarkan pada budaya, mereka menganggap bahwa ini adalah syirik. Ini adalah suatu kemusyrikan yang harus dibumi hanguskan, ya. Dan itu dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sehingga terjadi percah perang. Perangnya itu lama sekali. Seorang Khairan Nasir itu menulis tentang itu, ketua pusat pimpinan Muhammadiyah itu menulis tentang itu, bagaimana beliau mengutarakan bahwa perang antara umat Islam yaitu kelompok Wahabi dan kelompok adat di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu sampai terjadi pertumpahan darah. Itu karena apa? Gara-gara ajaran aja. Jadi karena mereka orang-orang tokoh-tokoh adat atau masyarakat adat jadi lebih dekat dengan budaya, dengan tradisi dianggap sebagai kelompok musyrik, ya. Nah, saudara-saudara kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para Facebooker di mana pun berada, bagaimana kita ingin mengetahui ciri-ciri kaum Wahabi? Saya membuka beberapa literatur dan menemukan ada 15 ciri kelompok Wahabi. Pertama adalah serampangan dalam berdalil. Ini jadi saudara-saudara pemirsa, kaum Salafi dan kaum Wahabi hanya mengandalkan segelintir dalil umum tentang bid'ah misalnya, ya, yang mereka paksakan pengertiannya untuk mengharamkan atau untuk menganggap sesat amalan-amalan khusus dan terperinci. Jadi mereka cenderung itu melakukan serampangan dalam berdalil, ya. Jadi kalau dalil pun yang dipakai dalil-dalil umum, tapi itu mereka lakukan untuk sebagai menjustifikasi pendapat mereka. Misalnya soal bid'ah tadi, hal itu disebabkan karena mereka memahami dalil bid'ah yang sangat tekstual atau yang sangat harfiah atau yang bersifat atau mistik begitu, ya. Dan kasuistik tanpa menggunakan metodologi para ulama usul. Oleh karenanya fatwa-fatwa mereka yang membid'ahkan acara peringatan Maulid Nabi SAW, kemudian juga tahlilan atau juga ziarah kubur para wali dan juga tawasul dengan orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya adalah merupakan pemerkosaan terhadap dalil dan penipuan terhadap umat Islam. Saya kira ini jelas sekali. Jadi saya ulangi, fatwa-fatwa mereka yang membid'ahkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, tahlilan, ziarah kubur para wali, tawasul dengan orang-orang sudah meninggal dan lain sebagainya adalah merupakan pemerkosaan terhadap dalil dan penipuan terhadap umat. Sebab apa? Sebab perkara-perkara tersebut tidak pernah disebutkan larangannya baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Sekarang saya mau tanya, ada nggak satu ayat Al-Quran dan juga satu hadis yang kemudian mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur para wali juga bid'ah, tawasul dengan orang yang sudah meninggal bid'ah, atau yang lain dan sebagainya? Selama ini mereka hanya menggunakan satu dalil yang mereka bilang dalil, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi ini masih bersifat umum. Olehnya mereka itu perkara-perkara tersebut tadi yang saya sebutkan tadi itu tidak pernah disebutkan larangannya baik dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada dalam pelarangan secara umum, tidak ada. Al-Quran tidak melarang itu. Bahkan hadis Nabi pun tidak ada melarang umat Islam melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi, umat Islam melakukan tahlilan dan sebagainya, ya.
Dan saya pikir ini sebagai suatu argumentasi yang dibangun bukan atas dasar pendapat jumhur ulama, tapi itu tadi ya, serampangan dalam berdalil yang kemudian mengandalkan dalil-dalil umum itu sebagai suatu sebagai sebuah rujukan mungkin, sebagai sebuah rujukan. Maka pertanyaannya adalah, adakah kebohongan yang lebih buruk dari kebohongan dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW? Adakah kebohongan yang lebih buruk dengan mengatasnamakan Al-Quran? Adakah kebohongan yang lebih buruk dengan mengatasnamakan bahwa Allah melarang itu? Saat mereka merincikan perkara bid'ah yang tidak pernah beliau sebutkan dalam hadis beliau, yakni Rasul Nabi Muhammad, lalu mereka berkata maulid atau tahlilan adalah bid'ah dan sesat berdasarkan hadis, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini kan lucu ya. Jadi apa itu ya, serampangan dalam berdalil ini juga menjadi ciri khas dari kelompok-kelompok dari kaum Wahabi. Kalau memang Allah melarang dan juga Rasul melarang, sebaiknya larangan itu ada, dan itu termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Kan kita kan seringkali mendengar ya, mereka mengatakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Coba kita cek di dalam Al-Quran, Allah melarang nggak orang-orang memperingati Maulid Nabi? Nggak ada itu ya. Jadi karena apa? Tapi karena alasannya ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Kalau Ustaz aja mengatakan tidak ada dalilnya, ini kan juga lucu ya. Ini semua ditanya dalil ya. Kalau tidak ada dalilnya, nah sekarang juga pertanyaan, ada nggak dalilnya? Ketika Anda berdakwah menggunakan mic, tidak ada dalilnya. Nah, berarti sama aja itu kan. Bahkan mereka tidak segan-segan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang kafir atau musyrik penyembah berhala sebagai dalil untuk menganggap sesat kaum muslim yang melakukan peringatan Maulid Nabi. Ini termasuk juga mereka yang melakukan tahlilan, tawas dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahwa itu adalah orang kafir, bahwa itu adalah musyrik. Bagaimana mungkin mereka dengan tegak menyamakan saudaranya yang muslim dan beriman dengan para penyembah berhala, sedangkan Allah saja jelas membedakannya. Jadi ini sebetulnya menurut saya sesuatu yang tidak bisa kita terima. Ya. Bagaimana mungkin kita, misalnya kita orang NU yang suka melaksanakan Maulid Nabi, yang suka tahlilan, kemudian kita dianggap sebagai orang kafir, dianggap sebagai musyrik penyembah berhala, ya, yang kemudian dibedakan dengan mereka yang sama sekali tidak melakukan itu. Saya kira ini kan sebuah perilaku yang tidak baik, yang justru menurut saya adalah sebuah istilahnya itu ya, perilaku yang sebetulnya menunjukkan bahwa mereka bukan muslim yang baik. Gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat netizen Gorontalo dimanapun Anda berada, menarik sekali memang kita membahas mengenai sekte Wahabi ini, apalagi mengurai tadi jejak sejarah Wahabi, kemudian doktrinnya bagaimana, kemudian akidahnya, dan ternyata ada pengaruh Wahabi terhadap gerakan Islam garis keras ya. Ya Roma ya, tadi kan sudah disebutkan ada contohnya, dan ternyata juga saya tadi mendengar Romo menjelaskan bahwa kelompok Wahabi ini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari Salafi. Bisa dikatakan seperti itu Romo ya. Ya, bahkan Wahabi ini juga ialah Salafi yang dalam bentuknya yang lebih puritan. Ya. Jadi ini neo Salafi yang lebih puritan. Jadi dengan demikian Wahabi ini sebenarnya juga pelanjut dari ide Salafi itu tadi. Salafinya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kemudian ditransformasi ulang yang istilah
Abdul Wahab ini dia bilang pemurnian Islam gitu kan, kata Romo tadi kan. Ya. Ini menarik sahabat-sahabat, dan sampai alhamdulillah juga ini sudah 60 yang menonton Romo, lumayan. Dan ini ada banyak pertanyaan Romo, jadi nanti materinya di break dulu, kemudian kita break kita sambung dengan pertanyaan dari Ikal Afro. Romo, sebenarnya apa misi Wahabi dalam Islam? Sejauh mana model gerakan dan akidah Wahabi sampai kemudian kelompok ini banyak pengikutnya? Ya, ini juga masuk dalam bagaimana sih terkait gencarnya arus atau ekspansi ide-ide Wahabi ke berbagai negara sampai sekarang gitu kan, bahkan sampai Indonesia gitu masuk ide Wahabi itu. Baik, misi Wahabi sebetulnya tadi yang saya sudah jelaskan adalah pemurnian. Jadi bagaimana mereka ingin memurnikan ajaran-ajaran Islam dari pengaruh atau kooptasi tradisi budaya dalam suatu masyarakat. Misalnya itu tadi yang saya sudah sampaikan bahwa soal tahlilan, kemudian doa tawasul, ya. Mungkin kalau di Gorontalo itu kita lihat misalnya ada doa arwah. Doa arwah itu kan misalnya kalau ibu saya meninggal kemudian ada doa arwah 7 hari atau juga bahkan 100 hari, ya, atau bahkan juga 1000 hari dan sebagainya. Oleh mereka itu dianggap sebagai suatu bentuk kemusyrikan. Jadi kalau ajaran Islam itu sudah dipengaruhi oleh tradisi atau oleh budaya setempat atau budaya lokal, maka itu dianggap ajaran Islam tidak murni lagi. Misalnya Nabi tidak pernah mempraktekkan tahlilan, Nabi tidak pernah mempraktekkan doa tawasul, ya. Misalnya Nabi Muhammad bertawasul pada nabi-nabi sebelumnya, tidak dipraktekkan. Nah, karena itu semua tidak dipraktekkan oleh Nabi, maka dianggap ini sebagai sebuah ajaran yang menyimpang, ya. Ajaran yang sama sekali jauh dari fondasi dasar ajaran Islam itu. Karena ajaran Islam mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jadi jangan sampai tradisi-tradisi tadi atau budaya-budaya tadi itu kemudian mempengaruhi ajaran-ajaran Islam, sehingga kemudian ajaran Islam menjadi kabur, ya, menjadi tidak murni lagi. Olehnya kemudian gerakan-gerakan purifikasi, gerakan puritanisme yang dilakukan oleh kelompok Wahabi itu menjadi sebuah misi utama mereka, ya. Makanya kenapa tadi saya jelaskan di awal, Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir di tengah-tengah di tengah-tengah kondisi sosial budaya yang jahiliyah, di mana umat Islam ketika itu kembali kepada masa jahiliyah, kemudian oleh Muhammad Abdul Wahab dilakukan pemurnian ajaran itu. Dan saya kira banyak di Indonesia, ya. Misalnya soal TBC, takhayul, bidah, khurafat. Kalau kita baca dengan baik beberapa tulisan yang menulis tentang bagaimana perjuangan kaum Padri, bagaimana juga pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Wahabi di Sumatera Barat atau di Minangkabau, itu karena itu tadi karena didorong oleh upaya untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam. Jadi kalau ajaran Islam itu dicampur baukan, ya. Jadi dalam pandangan mereka dicampur baukan dengan tradisi lokal atau dengan kebudayaan lokal, maka itu dianggap sebagai suatu penyimpangan. Misalnya kalau menikah tidak usah ada embel-embel, misalnya ada dalam di Gorontalo ada antar harta atau butuh, ada buah-buahannya dan sebagainya. Mereka tidak ada begitu. Bahkan pernikahan pun saya juga pernah menghadiri, ada keluarga saya yang menikah karena dia ukti gitu, ya. Ukti. Jadi pakai cadar, menikahnya itu dia sama suaminya dipisah begitu. Jadi ada hijab. Laki-laki khusus, ada ruangan khusus untuk laki-laki, ada ruangan khusus untuk perempuan. Kenapa? Karena dianggap ini bisa mengganggu, ya, Iya. Jadi bercampur, dianggap nanti itu adalah suatu dosa dan sebagainya.
Saya kira itu. Jadi misi utama paham Wahabi atau Wahabisme adalah pemurnian ajaran Islam. Dan di Indonesia saya kira mereka sangat tumbuh subur. Ya. Dulu pernah ketemu dengan mereka. Saya bilang, kenapa Anda kok memusuhi budaya-budaya lokal? Karena dianggap itu tadi ya. Karena dianggap telah bercampur dengan ajaran-ajaran Islam. Saya bilang, loh, kalau itu dianggap bercampur di mana? Pada bagian mana misalnya? Kan ini ajaran Islamnya jalan sendiri, tradisinya jalan sendiri, tidak mencampur baurkan begitu. Misalnya apa? Misalnya ijab kabul misalnya kan tetap dengan menggunakan saya terima nikahnya, mobil turingan dan sebagainya, tidak ada dicampur dengan ucapan-ucapan lain saya kira. Nah ini karena kesalahan dalam memahami sebuah keadaan, sebuah teks, maka kemudian terjadi juga kesalahan dalam memahami itu. Olehnya sahabat-sahabat, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Wahabi atau cara paham mereka yang sangat tekstualis atau mistik ya, sangat harfiah, itu memang menunjukkan kedangkalan dalam berpikir. Mereka tidak berusaha untuk mengurai lebih jauh apa sebetulnya maksud dari teks ketika dibaca teks itu. Saya kira itu. Oke. Yang kedua tadi soal apa? Nanti Romo. Oh ya. Kita menyapa dulu. Ini banyak dari teman-teman IKPMI juga yang hadir di sini Romo. Ada Kak Arfanusi. Selamat malam Kak Arfanusi. Kemudian ada Abdurrahman Adi Saputra. Kemudian ada Aminuddin Surip. Ini kelompok-kelompok dosen-dosen muda YN Gorontalo. Kemudian juga ada Ayah Ihsan Takaya juga. Kemudian juga ada Kak Dikson Yasin. Kemudian Kak Ferdi Gani, Kak Farun Yaya. Pokoknya alhamdulillah Romo, channel netizen Gorontalo ini juga didukung oleh Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo yang selalu mensupport dan membagikan channel siaran-siaran langsung ke berbagai grup di Gorontalo ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih setia sekitar 60 penonton yang masih setia bersama kami channel netizen Gorontalo. Romo ada pertanyaan lagi dari Yanto siapa namanya ya? Yanto Acil. Dia ini adalah kader muda di PMI. Ya, Assalamualaikum Romo, mau tanya, apakah salah ketika tauhid itu dibagi menjadi 3? Kan Wahabi ini meyakini bahwa tauhid itu kemudian menjadi 3 tauhid. Ya, kemudian jadi karena saya pernah dengar bahwa Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3, jadi bagaimana salah atau tidak? Mohon penjelasannya Romo. Jadi ada tauhid rububiyah, uluhiyah. Ya. Memang dalam soal tauhid ya. Jadi sebetulnya Wahabi itu, pemikiran Wahabi ya, dibagi dalam beberapa aspek. Pertama adalah akidah, kemudian juga fikih ya, kemudian juga ada hadis, ada tasawuf gitu kan. Kemudian juga ada beberapa masalah lain ya. Nah, dalam tauhid Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3 bagian. Pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Dengan tauhid ini mereka mengatakan bahwa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tauhid. Ini kan, jadi kadang-kadang kita nggak paham apa yang mereka sampaikan gitu kan. Kadang juga pimplan begitu. Kan? Jadi saya ulangi, dengan tauhid ini mereka mengatakan bahwa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tauhid. Nah, kalau kemudian dibilang mempunyai tauhid, maka berarti tidak ada bedanya dengan kita kan. Tapi kemudian belakangan justru ini menjadi senjata buat mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bertauhid adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik.
Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dengan tauhid ini mereka menafikan tauhid umat Islam yang bertawasul. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang bertawasul, mereka menafikan tauhid itu. Yang juga beristighosah, kemudian bertabaruk. Sedangkan ketiga perkara tersebut diterima oleh jumhur ulama Islam, diterima oleh jumhur ulama Islam, hostnya ulama 4 imam mazhab. Jadi ya itu sudah kelihatan mereka berbeda dengan jumhur ulama, karena mereka juga tidak sepakat dengan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bermazhab. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Tauhid versi mereka itu menjerumuskan umat Islam ke lembah tasbih dan tasjim kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, saya beri contoh. Ada ayat yang kemudian menyebutkan ada kata istiwa, ya. Jadi istiwa itu mereka menerjemahkan adalah sebagai bersemayam, bersila. Jadi istawa. Yang lain misalnya juga adalah menerjemahkan kata yadun sebagai tangan. Ya, jadi yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu adalah di atas tangan-tangan mereka. Jadi kalau kemudian kata yadun dalam ayat itu disebut diartikan adalah tangan, nah ini adalah tajsim, ya, atau apa itu, dan tasbih begitu. Bahwa mereka mengatakan bahwa Allah itu ya, apa bedanya Allah dengan makhluknya, kan? Padahal salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Dia berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dan saya kira masih banyak lagi. Misalnya juga adalah kata wajah, ya. Wajah itu adalah muka. Jadi kalau wajah itu disebut adalah muka, berarti Allah punya muka, gitu, kan? Dan seakhirnya saya sebetulnya mereka sudah mulai mengalami pengkaburan. Kemudian juga ada yang disebut dengan jihah, ya, atau arah kepada Allah, ya, arah atas atau jihah ulia begitu, ya. Jadi saya kira itu beberapa contoh yang saya kira yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan si Anton tadi, ya. Nah, apakah itu tidak salah? Ya salah. Disitulah kesalahan mereka. Jadi kalau kemudian misinya adalah pemurnian, maka harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat. Saya juga tidak punya otoritas atas itu dalam hal menafsirkan, tapi saya ingin beri contoh tadi soal istiwa, soal yadun, soal wajh, soal jihad, itu yang kemudian diartikan secara tekstual oleh mereka. Padahal dalam kalau di madhab kita kan, madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ada takwil. Iya, ada takwil, ya. Misalnya yadullah, kayak yadullah fawqa aydihim, itu tangan Allah di atas tangan mereka, artinya adalah kekuasaan. Kenapa? Tidak mungkin Allah punya tangan. Karena itu salah satu sifat Allah, mukhalafatul lil hawadits. Ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kok masa disamakan dengan makhluknya? Saya kira itu. Oke Romo, menarik sekali sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat netizen Gorontalo, terkait pemurnian Islam. Memang ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang, Romo. Terutama orang-orang yang belum mengenal Islam dari dasarnya. Jadi mereka langsung mengenal Islam secara plastik gitu. Yeah. Istilah sekarang kan secara plastik gitu. Hanya covernya saja, hanya di plastiknya saja, tapi di dalamnya nggak pernah dan sampai dasarnya. Padahal kalau di kampung-kampung atau di desa-desa atau di Jawa terutama kan, yang memang basic pesantren itu memang dia kan dari dasar, dari mulai SD dia di madrasah ibtidaiyah, kemudian masuk SMP dia di madrasah sanawiyah, kemudian juga ada madrasah diniyah kembali ketika pulang sekolah. Nah itu sehingga kemudian ketika masuk kampus atau masuk di universitas itu tidak kemudian goyah akidahnya secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah yang fenomena yang sekarang Romo yang terjadi terkait fenomena Islam milenial atau fenomena Muslim hijrah, ya. Muslim hijrah. Nah itu yang mereka
selalu menggaungkan bagaimana ini Islam itu kembali kepada Islam cara asalnya atau kemurnian Islam. Kemudian mereka melihat, oh Salafi ini yang lebih murni Islamnya dibanding dengan Islam-Islam yang lain, apalagi yang Islamnya kita gitu kan, Islam Nusantara itu apalagi itu dianggap itu salah, sesat gitu kan. Oke Romo, luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Ini masih ada pertanyaan Romo sebelum Romo melanjutkan materi. Dulu Wahabi kan di Arab itu bagaimana prosesnya Romo sampai kemudian Wahabi itu telah berkembang di Indonesia. Gerakan Wahabi menjadi besar itu kan karena tadi Romo menjelaskan bahwa Wahabi memiliki basis di kerajaan penghasil minyak terbesar di dunia, yakni Arab Saudi gitu kan. Nah ini bagaimana kemudian sampai berkembang di Indonesia ini menjadi tantangan sebenarnya bagi kita generasi muda NU ya, untuk mengcounter pemahaman Wahabi ini. Apalagi di Indonesia itu kan negara yang majemuk ya Romo ya. Ribuan pulau, kemudian kekayaan bahasa, kemudian juga adat, apalagi ada kearifan lokal, apalagi kalau di Gorontalo ini kan ada istilahnya itu adat bersendikan syara bersendikan kabulon. Itu kan kemudian banyak berjuta-juta khazanah keislaman, khazanah yang kebudayaan yang beragam gitu kan. Nah itu menjadi tantangan besar untuk Indonesia sendiri. Mungkin Romo bisa menjelaskan tadi bagaimana gerakan Wahabi bisa menjadi besar kemudian bisa berkembang ke Indonesia. Itu kan menjadi tantangan kita sebenarnya. Iya, pertama karena juga kelompok Wahabi memiliki kekayaan yang sangat luar biasa tadi yang saya sebutkan kan. Jadi mereka menguasai kaleng-kaleng ini itu, dan itu yang kemudian menjadi sumber pendanaan terhadap gerakan-gerakan mereka. Termasuk di Indonesia saya kira juga karena kelompok Wahabi ini kan mereka sangat rapi gerakannya, rapi dan sistematis gitu, terstruktur. Dan sekali mereka misalnya dibilang berinfak, semua akan berinfak. Karena apa? Karena dibilang hadiahnya surga gitu kan. Siapa sih yang tidak mau hadiah surga kan? Jadi militansi keagamaan betul sekali. Karena ada atau gula-gula surga itu tadi. Iya, gula-gula surga. Saya malah seminggu yang lalu itu membaca di Facebook. Jadi apa istilahnya itu? Ayo ngaji teman-teman surga. Wah, saya bilang, ini keren ini. Jadi sudah ada teman-teman surga di Gorontalo yang kemudian menurut saya mungkin mereka sudah mengkapling surga di sana. Ya, boleh jadi mereka juga mengambil hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya itu saya bilang. Jadi misalnya di sini di Wahabi itu kan terkesan mendikte Allah. Jadi ciri kedua itu ya. Jadi Wahabi itu terkesan mendikte Allah gitu. Jadi Allah itu didikte gitu kan. Padahal Allah itu maha kuasa, maha besar, tapi didikte oleh mereka. Ini kehebatan Wahabi saya kira ya. Jadi kaum Salafi dan Wahabi itu telah memposisikan Allah seperti yang mereka inginkan. Ya. Kalau mereka inginnya begini ya Allah mereka buat seperti ini ya gitu ya. Jadi kalau mereka menginginkan A, ya Allah dibuat A. Kalau mereka menginginkan B, ya Allah dibuat B. Jadi itu mendikte. Ini terbersit ketika mereka berkata bahwa orang yang melakukan tahlilan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad telah melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak ada pahalanya. Padahal pada acara tersebut orang-orang jelas melakukan amal soleh berupa silaturahmi, berzikir, ya kan, membaca Al-Quran, membaca sholawat, menuntut ilmu. Masa orang-orang berzikir, membaca Al-Quran, kemudian bersalawat kepada Nabi, dibilang apa itu? Melakukan hal-hal yang atau perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah SWT. Jadi sebetulnya pertanyaan sederhananya adalah siapa sih yang memberi pahala? Ya? Allah atau mereka atau manusia, makhluk ciptaan Allah. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh misalnya kita, orang-orang yang katakanlah ya, yang suka melakukan Maulid Nabi, yang suka melakukan tahlilan, yang di dalamnya ada zikir dan sebagainya, kemudian itu dibilang sia-sia, wah ini kan
Bagaimana itu sebetulnya ya? Sama dengan pernyataan mereka bahwa membaca Al-Quran kepada si mayit itu tidak akan nyampe pahalanya. Coba Anda mati dulu lah, nanti kita bacakan Qurannya, pasti nyampe. Karena apa? Karena sampai sekarang kita yang suka membacakan Al-Quran kepada orang-orang meninggal tidak pernah dikembalikan, tidak pernah kembali, tidak pernah ditolak kan? Berarti apa istilahnya itu nyampe. Nah, ini yang kemudian saya kira ya sebagai bagian dari sebuah perilaku yang tadi saya bilang. Jadi ada upaya untuk mendikte Allah itu sendiri ya, bahwa sebetulnya mereka yang punya kekuasaan ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa kami yang paling tahu soal dunia dan akhirat, kami yang paling tahu soal dapat pahala atau tidak ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkesan mendikte Allah ya. Padahal Allah itu kan Maha Pemurah ya. Tidak ada satu amal kebajikan yang dilakukan oleh hambanya kemudian itu tidak berpahala. Allah Maha berkehendak untuk memberi pahala kepada mereka ya, kepada siapa saja dikehendaki. Dengan begitu, ia tidak bisa diatur oleh makhluknya. Jadi kalau ada yang sudah mengatur Allah, mendikte Allah, itu Wahabi namanya. Saya kira itu. Luar biasa, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat netizen Gorontalo, menarik sekali tadi bagaimana salah satu ciri-ciri kelompok Wahabi selain keserampangan dalam berdalil, kemudian juga dia terkesan mendikte Allah. Nah, saya ini jadi ingat syairnya Abu Nawas, bagaimana dia itu malah bukan ingin masuk surga gitu kan karena pahala atau apa gitu kan, tapi beliau ilahilas Allah. Jadi syair yang berkaitan dengan pengakuan bahwa wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga gitu kan, ilahilas kulil firdausi ahla. Kemudian tapi aku tidak kuat dalam neraka jahanam wala ahwa ala naril yang ini gitu kan. Itu seharusnya bisa menjadi apa ya, menjadi panduan gitu, panduan untuk hidup kita gitu, bahwa kita itu ya memang kita itu tujuannya ke surga, tapi kan bagaimana supaya tidak itu menjadi tidak kemudian menafikan neraka juga gitu ya. Karena kan surga dan neraka itu adalah sebuah keniscayaan gitu kan. Pasti nanti akan masuk surga, juga pasti akan juga ada yang masuk neraka. Dan itu juga syarat ada hadis juga Romo ya, saya membaca hadis itu bahwa orang mukmin itu pasti akan masuk surga walaupun nanti misalnya dibersihkan dulu di neraka gitu kan, tapi insya Allah akan masuk surga gitu kan. Nah itu janji dari umat Nabi Muhammad gitu kan, umat Nabi Muhammad itu pasti akan masuk surga. Baik Romo, ini ada pertanyaan lagi, luar biasa banyak sekali yang merespon tema malam hari ini. Memang sangat menantang sekali dan membuat suasana menjadi tegang dan panas, dan ini memang tantangan untuk kita karena kapan lagi gitu kita akan membahas mengenai kelompok Wahabi ini gitu kan, di forum yang memang bisa dilihat seluruh juta penonton yang ada di Gorontalo. Ini Romo ada yang bertanya dari Rizky Padumo, hadis apa saja yang digunakan kelompok Wahabi dalam berdakwah sehingga banyak yang mengikuti kelompok tersebut gitu kan. Jadi, dan satu lagi, apakah ada di lembaga-lembaga pendidikan itu Wahabi, kelompok Wahabi? Iya, hadis apa saja yang digunakan oleh kelompok Wahabi yang kemudian banyak orang ikut atau mengikuti sekte atau kelompok ini ya. Jadi hadis-hadis yang mereka gunakan adalah hadis-hadis yang bagaimana bisa menarik dan menghipnotis orang-orang itu, misalnya bahwa misalnya ya hadis tentang hadis tentang keesaan Allah, bahwa mereka mengatakan bahwa jangan sesekali untuk tidak menyembah Allah. Kalau Anda datang ke kuburan itu adalah dan kemudian berdoa di atasnya,
atau kemudian atau duduk di atasnya dan berdoa itu dianggap syirik. Dan syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, dan orang-orang musyrik itu maka penghuninya maka mereka akan masuk neraka. Orang ketika mendengarkan ayat ini jelas akan takut. Oh, berarti selama ini kita yang sering datang ke kuburan, membaca surat, membaca doa atau duduk di sana kemudian dianggap sebagai sebuah perilaku syirik. Karena tidak punya pemahaman yang baik, tidak punya kemampuan untuk merasionalkan apa yang disampaikan oleh mereka, sehingga dia terjebak dengan istilah itu ya. Jadi ya manis memang. Apalagi yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu orang-orang yang tidak punya pendidikan. Tapi saya kira malah justru sekarang itu orang-orang terjerat dalam kelompok Wahabi itu juga orang-orang yang punya pendidikan. Tapi pendidikannya adalah pendidikan eksakta yang tak pernah belajar agama cuma waktu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu pun semester 1. Nah, jadi karena belajar agamanya seperti itu, ketika ketemu orang-orang begitu, wah, dibilang benar juga ini kan. Ini berarti apa yang saya lakukan selama ini adalah salah. Apalagi kalau dibilang tahlilan itu adalah bid'ah karena dia tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka orang-orang melakukan bid'ah, amal-amal yang tidak dilakukan Nabi adalah ahli bid'ah, dan ahli bid'ah itu adalah sesat, dan yang sesat itu neraka. Ini jelas orang takut. Oh, berarti selama ini saya tahlilan itu justru mendapatkan dosa. Selama ini saya mengikuti tahlilan di mana-mana atau doa arwah, oh berarti saya sudah terjerumus dalam dosa. Karena itu adalah dosa, maka itu adalah kesesatan. Karena itu adalah kesesatan, maka itu adalah neraka. Ya, orang takut. Dan itu senjata mereka. Ya. Tapi bagi kita orang-orang yang tahu, mereka tidak bakalan bisa. Ya. Makanya Gus Bah mengatakan, ya sudah mulai sekarang lulusan pesantren harus berani bilang, saya ahli baca kitab, saya ahli fikih, saya ahli hadis. Ya. Sama dengan orang-orang lulusan perguruan tinggi, saya ahli ilmu kedokteran, saya ahli fisika, saya ahli matematika. Tapi sekarang kan yang justru bukan dari pesantren, yang tidak pernah mondok di sekolah-sekolah Islam, kemudian tiba-tiba menjadi ahli fikih, ya kan? Tiba-tiba menjadi orang ustadz gitu kan? Mereka bilang loh, ustadz itu kan tidak mesti yang sarjana agama, tidak mesti harus dari pesantren. Iya benar, tapi juga kita bisa lihat bagaimana pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Ya, oleh Gus Dur dibilang ya terjadilah demam Arabisme ya. Yang kedua tadi soal ada nggak lembaga pendidikan yang banyak, saya kira banyak ya. Banyak ya Romo ya, apalagi perguruan tinggi banyak, perkantoran juga banyak. Ya kita bisa lihatlah ciri-ciri mereka kan. Di pemerintah juga banyak. Pemerintah juga banyak. Malah mulai muncul orang-orang yang kemarin dibilang pengikut HTI mulai muncul lagi kan, mulai muncul memberi materi di Facebook dan sebagainya. Saya ketemu mereka lah begitu kan, malah mereka bilang, wah ini Romo ini celananya kok tidak isbal. Saya bilang kenapa? Wah itu kan tidak boleh, itu dilarang oleh Rasul, itu dosa. Saya bilang kenapa dosa? Dia bilang jingkrak itu wajib. Iyalah kalau wajib menurut Anda. Bagi saya tidak wajib, gitu kan? Kalau wajib saat banjir. Iya, kalau wajib saat banjir. Kayak apa? Saya bilang kenapa kok harus jingkrak, gitu kan? Karena katanya itu simbol dari kesombongan. Pertanyaan saya, selama ini orang-orang yang pakai celana tidak jingkrak, apa mereka sombong? Kan tidak sombong mereka. Yang sombong justru Anda, baru belajar sekali dua kali, baru hafal hadis itu pun tate-tate, bacaannya nggak fasih, malah menjadi ahli hadis di situ kan. Saya kira banyak lah mereka itu. Tapi memang harus kita akui, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang cara mereka berdakwah yang sangat luar biasa saya kira. Di situ ada dokter, di situ ada magister, di situ ada doktor. Ya, tiba-tiba, dan saya lihat saya banyak kok di Facebook saya itu banyak mereka ya yang juga berani berseberangan, berani mengkritik saya.
Tapi ya saya juga tidak terlalu melayani karena ya biasalah, dimaklumi saja. Saya kira itu. Oke Romo, luar biasa. Kayak saya rasa sudah bisa terjawab pertanyaan dari saudara Rizky Padumo ya, terkait adakah di lembaga pendidikan. Ternyata ada, bahkan di lembaga pemerintahan juga ada gitu kan. Kemudian hadis-hadis apa yang digunakan, cara argumentasi tadi, argumentasi pendiri Wahabi atau Abu Wahab ini polanya tadi serampangan ya. Iya, serampangan dalam berdalil gitu kan. Jadi dia biasanya itu saya sering melihat ceramah-ceramah ustadz-ustadz Wahabi ini sering polanya itu memotong teks yang dikutip. Itu yang menjadi rancu dan menjadi menjadi bahaya ya. Apalagi bukan saja memotong teks, tapi juga memotong video para kiai, ceramah-ceramah kiai kita. Mereka dipotong itu kan? Iya, selain itu ya. Tapi memotong teks dan memotong video ceramah-ceramah kiai. Karena ini yang menjadi persoalan Romo, ketika misalnya seorang ustadz kemudian dia membacakan 1 ayat, 2 ayat atau sampai 3 ayat, kemudian dia tanpa menafsirkan, itu yang bahayanya, hanya dengan mengartikan secara terjemahan Romo gitu kan. Padahal kalau kita belajar tafsir Al-Quran itu kan perlu banyak ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Tidak langsung kemudian Ustadz membacakan kemudian mengartikan kemudian menjelaskan dengan serampangan tadi. Ya memang betul apa yang disebut Romo itu sebagai ciri-ciri kelompok Wahabi, dan di era sekarang juga bisa jadi ada neo Wahabi. Saya punya teman dibilang ada, jangan neo Wahabi, neo Salafi juga ada. Tapi juga harus diketahui bahwa semua Wahabi itu adalah Salafi, tapi tidak semua Salafi adalah Wahabi. Ada itu di situ. Ada yang bilang saya Salafi tapi saya bukan Wahabi. Tapi semua Wahabi adalah Salafi. Iya. Oke Romo, ada pertanyaan lagi atau tidak ini? Ada komentar dari Nurul Hatim. Apa ini? Fasdin atau Fasdin? Jangan biarkan Indonesia hancur karena HTI, FPI dan Wahabi mengacak-ngacak, mengadu domba, pura-pura bela Pancasila, padahal sama seperti PKI mau merubah sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Satu katanya, PKI sudah kuat membantai mau merubah Pancasila ke sistem komunis. Kemudian juga HTI kalau sudah kuat nanti akan membantai dan mau merubah Pancasila ke sistem khilafah. Kemudian juga FPI kalau sudah kuat membantai dan mau merubah Pancasila ke sistem khilafah juga. Dan Wahabi ini kalau sudah kuat membantai dan mau merubah sistem kenegaraan atau sistem Pancasila dengan sistem Wahabi. Betul sekali. Saya kira betul sekali. Terima kasih kepada saudara Nurul Hatim yang telah memberikan quotes-nya ya. Makanya saya kira juga para generasi muda NU itu harus memperkuat barisan, ya. Betul. Memperkuat barisan dalam rangka menghadang program-program mereka yang selama ini justru akan membahayakan kesatuan negara Republik Indonesia. Betul. Tadi Romo saya sempat mendengar bahwa pernyataan Romo bahwa Wahabi itu juga menolak madhab klasik ya. Madhab klasik seperti madhabul arba'ah lah. Madhabul arba'ah itu ditolak. Dan tapi anehnya kata Romo tadi kan gerbang istihad kemudian dibuka kembali. Berarti kan di situ dibolehkan adanya penalaran akal. Sedangkan Wahabi ini sangat kekananan sekali gitu kan. Tidak moderat. Dan penalarannya juga bagaimana ini Romo? Sedangkan menurut mereka kan pintu istihad sudah dibuka kembali, penalaran bebas. Tapi mereka menyalahkan orang-orang yang berpikiran liberal dan lain-lain. Nah itu menarik Romo. Saya kira betul ya. Ini ada ciri ketiga dari kaum Wahabi adalah mereka berpandangan sekuler. Oh ternyata berpandangan. Iya. Jadi kalau orang NU itu dibilang sekuler atau PMI itu dibilang sekuler, justru mereka itu adalah sekuler. Jadi misalnya ke saya, mereka bilang itu Romo itu kan sekuler dia dulu ya, liberal begitu karena terlalu mengagung-agungkan akal. Sebetulnya mereka juga ini kelompok Wahabi adalah kelompok adalah orang-orang yang punya pandangan sekuler. Misalnya dengan membagi pengertian bid'ah menjadi dua, ya.
bid'ah yang terlarang yaitu bid'ah agama atau bid'ah diniyah, dan yang kedua adalah bid'ah yang menyangkut urusan dunia atau bid'ah duniawiyah yang mereka anggap wajar atau boleh-boleh saja menurut kebutuhan. Nggak konsisten memang. Ya, betul. Jadi di sisi lain mengatakan bid'ah adalah dolalah, wa kullu dhalalatin finnar, tapi mereka justru melakukan hal yang sama. Kan? Bukankah semua urusan di dunia ini memiliki dampak dan resiko di akhirat nanti? Mereka pertanyaan ini kan, berarti agama dan dunia itu tidak bisa dipisahkan, di mana tidak mungkin menjalankan agama tanpa fasilitas dunia. Misalnya seperti kita saat ini, kita tidak boleh mensyiarkan ajaran-ajaran Islam tanpa menggunakan fasilitas dunia. Apa fasilitas dunia? Mic, laptop, ya, handphone dan sebagainya. Itu fasilitas dunia. Ya kan? Kemudian sebagaimana tidak mungkin selamat bila orang menjalani hidup di dunia tanpa tuntunan agama. Kan? Orang kalau hidup di dunia tanpa tuntunan agama, kita bakalan tidak selamat kan? Dalam hal ini sebenarnya mereka sudah melakukan bid'ah yang sangat fatal. Jadi mereka selalu menuduh ahli bid'ah kepada orang lain, tapi mereka sebetulnya adalah mubtadah, ahli bid'ah yang sangat fatal, yang melanggar fatwa mereka sendiri, tidak konsisten. Ya. Jadi kata mereka bid'ah itu dolalah, dan setiap dolalah itu finnar, mereka justru menjadi ahli bid'ah yang kemudian melanggar fatwa mereka sendiri. Di mana? Karena mereka membagi definisi bid'ah dengan pembagian yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat beliau. Pertanyaannya, siapa yang ahli bid'ah sebetulnya? Anda atau kami? Kami atau Anda? Kan begitu. Kan? Tapi kalau dilihat dari ciri mereka yang berpandangan sekuler, sebetulnya mereka adalah ahli bid'ah atau mubtadah. Saya kira itu. Nah, luar biasa. Jadi sebenarnya Wahabi ini tadi Romo sebut bahwa sekuler, konsisten ya. Iya, tidak konsisten. Apalagi ketika ini Romo, ketika dia itu mendorong untuk membuka pintu istihad, tapi beliau malah lebih kepada bertaklid hanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, gitu kan. Ya. Tapi lucu, fanatisme keberagamannya hanya pada Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan kalau membuka istihad kembali berarti kan boleh adanya boleh untuk melakukan itu penalaran baru, penalaran yang bebas gitu kan, tidak terpaku pada Muhammad bin Abdul Wahab saja gitu kan. Tapi juga justru lucu menurut saya ketika mereka begitu anti dengan macam-macam klasik, justru sebetulnya kalau saya lihat beberapa teman-teman saya begitu juga mereka justru bermacam. Misalnya gini, kan ada slogan back to Quran, back to hadis, ya kan, kembali ke Al-Quran dan kembali ke hadis. Artinya bagaimana kita bisa memahami teks dalam Al-Quran? Berarti lewat ulama. Karena ulama nggak bisa menjelaskan teks Al-Quran dan hadis, maka kita nggak bakalan bisa paham tentang apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi, gitu. Kenapa? Karena bahasa Allah itu bahasa langit, begitu. Bagaimana bahasa langit bisa dimengerti oleh manusia yang ada di bumi, maka bahasa langit harus terjemahkan ke dalam bahasa bumi, begitu. Bahasa manusia, beri dia penafsiran. Yang menafsirkan siapa? Ulama. Kan tidak mungkin. Kalau kita tidak kepada ulama, masa langsung kembali kepada Al-Quran hadis? Ini cara berpikir yang keliru menurut saya, cara berpikir yang salah, cara berpikir yang sesat menurut saya. Anda mungkin bisa belajar, misalnya belajar Al-Quran, beli Al-Quran terjemahan. Bisa paham nggak apa yang terkandung dalam Al-Quran? Lewat terjemahan nggak bakalan bisa paham. Maka kita butuh bantuan ulama. Ulama yang kemudian memberikan penafsiran terhadap teks-teks Al-Quran, ulama yang kemudian memberikan penafsiran terhadap teks hadis, supaya kita paham apa yang menjadi maksud dari kalamullah dan apa yang menjadi maksud dari kalam Rasulullah SAW. Jadi slogan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, saya kira salah. Saya kira salah itu, dan salahnya luar biasa. Iya, kenapa?
Iya, Romo. Ulama saja, para ulama sekarang itu belajarnya sama ulama-ulama terdahulu, gitu ya. Lo kok tiba-tiba Anda pulang dari satu perkampungan di mana Anda belajar, kemudian kembali ke desa mengatakan kembali ke Quran, kembali ke hadis. Nggak ada itu ijma, nggak ada kias, nggak ada satu jaroi, nggak ada masalah mursalah, nggak ada nggak ada apalagi istisna dan sebagainya. Nah ini saya kira harus perlu belajar lagi ya, belajar fikihnya lagi dipermantap, belajar Qurannya juga dipermantap. Al-Quran jangan cuma dipahami sebagai teks apa yang memuat kalam Allah, tapi Al-Quran harus dipahami sebagai petunjuk perilaku. Al-Quran harus dipahami sebagai sebuah tata nilai. Al-Quran harus dipahami sebagai sebuah paradigma dalam hal berpikir. Saya kira itu. Ya. Luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian, sahabat netizen Gorontalo masih tetap setia bersama channel netizen Gorontalo. Ini ada pertanyaan Romo, apakah orang Madinah dan Mekah itu juga semuanya Wahabi? Enggak ya? Saya kira tidak semua Wahabi ya kan. Sekarang saja anaknya siapa? Raja Salman ya. Siapa itu? Itu kemudian beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin kok tidak salah itu memecat 40 imam Wahabi ya kan. Karena dianggap wah ini tidak boleh lagi ditolerir mereka ini kan. Dan saya kira itu benar tindakan itu dan kita bersyukurlah ya. Karena apa? Karena imam Wahabi ini justru menurut saya ini sangat-sangat menyesatkan. Pernyataan-pernyataan mereka juga kadang-kadang tidak konsisten. Mereka sering menuduh orang-orang Islam berpikiran sekuler, menuduh sebagian orang Islam berpikir liberal, tapi justru mereka juga adalah kelompok pemikir sekuler, gitu kan. Dan tidak benar kalau misalnya Madinah dan Wahabi dan Mekah itu adalah semuanya adalah Wahabi. Tidak. Saya kira saya kira sudah terjawab pertanyaan dari Wahyudi ya. Ini ada pertanyaan kembali dari Anton Hamid. Romo, adakah sejarah singkat Wahabi masuk di Provinsi Gorontalo? Siapa aktor utamanya yang membawa Wahabi masuk ke Gorontalo dan berkembang di Gorontalo? Ya, sudahlah, nanti beginilah. Nanti selesai saya mengulas ini semua, kan? Baru kemudian Anda mulai mau identifikasi diri. Siapa di Wahabi di Gorontalo ini? Ini baru ciri ketiga yang saya sampaikan. Masih ada 12 ciri lagi seperti apa kelompok Wahabi itu ya. Dan insya Allah kalau saya ulas malam ini terlalu panjang. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan juga akan ada bahasan soal Salafi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sahabat netizen Gorontalo dimanapun Anda berada, menarik sekali dan sangat menantang, terutama dalam konteks Indonesia dan lebih khususnya di Gorontalo terkait pemahaman kelompok Wahabi ini ya, yang bagaimana dia berkeinginan untuk memurnikan Islam gitu kan, kemudian dia sering menyalahkan kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan kelompok Wahabi ini gitu kan. Padahal kalau kita mengenal Islam itu kan seharusnya Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Nah ini kan berarti tidak ada rahmatnya di situ. Tidak ada. Rahmatnya hilang, ya kan? Rahmatnya yang ada Wahabnya. Oh, rahmatnya hilang, yang ada Wahabil alamin. Luar biasa sekali. Wahabil ngalamin gitu. Wahabil ngalamin. Ya. Memang menarik sekali ketika kita berbincang-bincang dengan Romo Samsi ini. Pasti banyak pengikut dan banyak yang menonton, yang menyaksikan channel netizen Gorontalo. Pasti nanti saya prediksi channel netizen Gorontalo ini akan setelah selesai ini viewersnya lebih dari 2K ya. Saya prediksi itu ya, nanti kita buktikan. Sahabat-sahabat sekalian, kamu masih ada yang ingin disampaikan? Iya, saya menyampaikan kepada para netizen ya, dimanapun Anda berada. Juga beberapa kali ya, ngaji live kita ini disimak oleh beberapa teman kita dari
dari Madinah juga, dari Arab juga ada yang juga dari Maroko ya. Artinya berarti kita mendapatkan tempat di mereka yang mungkin mereka menganggap bahwa inilah sebuah channel yang menyejukkan, yang bisa membongkar, terutama ya dalam pembahasan ini membongkar semua keteledoran dari cara-cara berpikirnya orang-orang Wahabi ya. Dan juga termasuk kelompok-kelompok garis keras atau kelompok radikal. Saya berharap kaum netizen senantiasa mengikuti kajian-kajian kami dan membagikan video ini, dan jangan lupa juga memberi like ya, biar kemudian kita bisa mengimbangi gerakan dakwah ya. Gerakan dakwah kelompok-kelompok Islam garis keras atau gerakan dakwah Wahabi di Indonesia. Saya kira kalaupun di Gorontalo ada ya bersyukurlah, kita justru juga siap dengan segala bentuk kesiapan untuk memberi perimbangan ya. Dan juga insya Allah ke depan saya kira akan melanjutkan materi di bagian kedua, karena masih ada 12 ciri-ciri pemikiran kaum Wahabi yang harus saya sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada para netizen, para sahabat, para Facebooker, para pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Saya kira berarti dia masih punya perasaan, masih punya hati ya. Kalau ada yang tidak tersinggung, ya saya kira perlu dipertanyakan. Jangan-jangan struktur beberapa fungsi bagian tubuhnya tidak lagi berfungsi ya. Saya kira itu. Makasih. Saya kembalikan kepada hostnya, Gus Sodik. Alhamdulillah, kita sudah berjalan hampir 1 jam ya. Kita 1 jam bersama Romo Samsi Tomalingo menjelaskan atau menguraikan mengenai sejarah, doktrin dan akidah Wahabi ya. Ini sangat menarik dan tidak cukup memang untuk hanya dibahas dalam satu waktu atau satu malam gitu kan. Karena pembahasan Wahabi ini sangat kompleks ya. Begitu juga fenomena-fenomena beragama sekarang itu juga sangat kompleks juga. Dan bagaimana Islam itu ya, seharusnya Islam itu memberikan kenyamanan bagi pemeluknya, memberikan rahmat bagi pemeluknya, memberikan kesejukan bagi pemeluknya, bukan Islam yang keras atau Islam yang berwajah muram atau berwajah garang, berwajah marah gitu kan. Nah, di channel Netizen Gorontalo ini ya, dengan beberapa seri kajiannya, episode kajiannya itu memberikan pencerahan terkait keislaman yang milenial, keislaman yang humanistik, keislaman yang komprehensif, dan isu-isu kontemporer kita akan selalu bahas di channel Netizen Gorontalo ini. Jadi untuk pemirsa, untuk sahabat Facebookia Netizen Gorontalo tetap mensupport dengan cara men-share ya, men-share channel Netizen Gorontalo ini ke semua teman-teman Anda semua. Insya Allah itu menjadi amal jariah, karena kita men-share sebuah kebaikan itu kan akan jariah, kebaikannya itu akan terus ya berlanjut ya. Jadi jangan sampai ada fatwa dari Wahabi men-share kebaikan tidak ada pahalanya. Oh. Luar biasa, sahabat-sahabat. Sudah pukul 21.33 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita undur diri ya Romo, kita bersolawat dulu. Kita ada nih yang tadi kan bagaimana supaya kita ini lebih menjadi manusia gitu, harus mengaku sebagai manusia, sebagai hamba. Ini ada kita solawat syair ila Abu Nawas Romo ya. Nah, mari sahabat-sahabat semua kita bersolawat, kita bersyair Abu Nawas bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi la sulil firdausi a'la wa
Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahimmu. Maka berilah aku taubat ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Baik, terima kasih. Jazakumullah ahsan jaza kepada sahabat-sahabat tes ruqyah. Semoga kita seperti Abu Nawas yang bagaimana dia menyatakan bahwa mengaku bahwa bukanlah ahli surga, tapi dia juga tidak kuat dengan api neraka. Nah, itulah sesungguhnya eksistensi atau pengakuan sebagai seorang hamba ya. Kayaknya memang sudah kita akhiri, Romo, kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat penonton setia netizen Gorontalo yang apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dan apabila pertanyaan-pertanyaan yang dijawab juga masih kurang puas, ya nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin itu, Romo, terima kasih banyak telah hadir bersama netizen Gorontalo, dan insya Allah ini akan menjadi bermanfaat lah, insya Allah, dan mendapatkan berkah gitu kan, karena kita mengedukasi juga, kemudian kita mengajarkan Islam yang memang alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, saya undur diri beserta Romo Samsi. Nanti kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang dan masih membahas mengenai sejarah atau sekte Wahabi. Ciri-cirinya masih tadi ini baru 3 ciri ya. Kemudian masih akan kita bahas sampai 15 ciri kelompok Wahabi. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.